Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Dr. Ngurah Ayu Nyoman MPD dan teman-teman kelas 1H yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan makalah tentang budaya organisasi sekolah. Sebelum makalah ini kami paparkan, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Ibu Bariatul Kamalia. Yang kedua ada saya sendiri, Famila Sukmawati. Dan yang ketiga ada Bapak Muhammad Muslih. Makalah ini akan dipaparkan pertama oleh Ibu Bariatul Kamalia. Kepada Bu Lia kami persilakan. Terima kasih Bu Mila dan teman-teman serta Ibu dosen. Istilah budaya berasal dari bahasa Latin yaitu correre yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi culture. Sonhaji 2003. Menurut Owen, tahun 1991, budaya dipandang sebagai nilai-nilai atau norma yang merujuk kepada bentuk pernyataan tentang apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh anggota organisasi, sebagai asumsi yang merujuk kepada hal-hal apa saja yang dianggap benar atau salah. Organisasi. Kata organisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu organization yang berarti organisasi atau hal yang mengatur. Nata 2012 halaman 272. Gibson et al. Organisasi diartikan sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh seseorang secara individu. Dimox menambahkan bahwa organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat mengenai kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Budaya organisasi. Irham Fahmi mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Lebih jauh, Michael Armstrong mendefinisikan bahwa budaya organisasi merupakan pola sikap, keyakinan, asumsi, dan harapan yang dimiliki bersama, dan hal itu membentuk cara bagaimana orang-orang bertindak dan berinteraksi dalam organisasi serta mendukung hal-hal yang dilakukan. Fahmi 2012 halaman 95. Budaya organisasi. Robinson tahun 1996 menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan perekat sosial yang mengait anggota-anggota organisasi secara bersama-sama melalui nilai-nilai bersama, norma-norma standar yang jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dan dikaitkan oleh anggotanya. Budaya organisasi adalah sebuah karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi yang dianut oleh para anggotanya sehingga membedakan organisasi satu dengan lainnya. Monggo, Pak Muslih. Ya, terima kasih Bu Lia, Bu dosen, Bu Ayu, dan teman-teman yang berbahagia. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bu Lia.
budaya organisasi. Jadi budaya organisasi membentuk pola nilai-nilai, sikap-sikap, kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan seseorang maupun kelompok dengan mempengaruhi perilaku kerja dan cara bekerja yang baik dalam organisasi. Di sisi lain juga budaya organisasi dapat dijelaskan sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan norma-norma perilaku. Next, Bulia. Dikemukakan Cameron KS dan Freeman SJ dalam S. Nur Hidayah terbagi 4 pola dasar budaya organisasi, yaitu yang pertama, adhocracy culture, menekankan pada kreativitas proaktif dengan karakteristik yang bersifat fleksibel, mudah beradaptasi, dan berorientasi eksternal. Dan yang kedua, clan culture menekankan pada komitmen karyawan, loyalitas, keterbukaan, moral, partisipasi, kerjasama tim, dengan karakteristik yang bersifat fleksibel dan berorientasi internal. Dan yang ketiga, market culture menekankan pada pencapaian tujuan, produktivitas, penyelesaian tugas, keuntungan, serta efisiensi dengan karakteristik yang menyukai kestabilan dan pengendalian. Dan yang keempat, hierarchy culture, fokus pada perintah, keseragaman, stabilitas, dan pengendalian nilai yang dikembangkan adalah pengambilan keputusan yang terpusat. Prosedurnya adalah pengambilan keputusan yang terpusat, prosedural, dan pengukuran standar. Selanjutnya, sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajar merupakan kumpulan dari individu-individu pembelajar yang ada di dalamnya. Di samping itu, sekolah atau madrasah dapat dikatakan sebagai organisasi belajar apabila memiliki ciri-ciri yang pertama, sekolah atau madrasah memberikan kesempatan dan mendorong setiap individu yang ada di dalamnya untuk terus belajar dan memperluas kapasitas dirinya. Yang kedua, sekolah atau madrasah tersebut merupakan organisasi yang siap menghadapi perubahan dengan mengelola perubahan itu sendiri. Dengan demikian dapat dilihat bahwa yang ada di dalam suatu sekolah atau madrasah tersebut bukan sesuatu yang terjadi secara alami dan juga bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Mila, monggo Bu. Terima kasih Pak Musleh. Saya akan melanjutkan paparan makalah berikutnya. Dalam hal ini, Peter Singer membagi 5 bentuk capaian dalam budaya organisasi pembelajar, antara lain, yang pertama, keahlian pribadi atau personal mastery adalah suatu budaya dan norma organisasi yang diterapkan sebagai cara bagi semua individu dalam organisasi untuk bertindak dan melihat dirinya. Yang kedua, model mental atau mental model adalah suatu prinsip yang mendasar dari organisasi pembelajar. Di sisi lain dapat diartikan sebagai suatu aktivitas perenungan yang dilakukan dengan terus-menerus memperbaiki gambaran-gambaran di sekitar dan melihat bagaimana hal itu membentuk tindakan dan keputusan kita. Yang ketiga, visi bersama atau shared vision merupakan suatu gambaran umum dari organisasi dan tindakan atau kegiatan organisasi yang mengikat orang-orang secara bersama-sama dari keseluruhan identifikasi yang dituju. Yang keempat, pembelajaran tim atau team learning, yaitu suatu keahlian dalam percakapan dan keahlian berpikir kolektif dalam organisasi. Kemampuan di mana membentuk individu-individu cakap dalam percakapan dan cakap dalam berpikir kolektif, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan dan kemampuan sebuah organisasi. Yang kelima, sistem pemikiran sistem atau sistem thinking, yaitu
kerangka kerja konseptual, di mana suatu cara dalam menganalisis dan berpikir tentang suatu kesatuan dari seluruh prinsip-prinsip organisasi pembelajar. Muhaimin tahun 2012 halaman 87 sampai 95. Lanjut dulu ya. Simpulan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Dalam setiap budaya organisasi tentunya sangat menitikberatkan pada hubungan erat kerjasama antara individu satu dengan individu lainnya, sehingga tujuan yang telah direncanakan akan berjalan sesuai apa yang diinginkan. Yang kedua, budaya organisasi adalah sebuah karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi yang dianut oleh para anggotanya sehingga membedakan organisasi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, simpulan yang ketiga, pada dasarnya pendidikan sebagai sebuah organisasi yang harus dikelola sedemikian rupa agar aktivitas pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di sekolah terjadi interaksi yang saling mempengaruhi antara individu dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan ini akan dipersepsi dan dirasakan oleh individu tersebut sehingga menimbulkan kesan dan perasaan tertentu. Demikian paparan dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.